Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru tentang demo di Jakarta yang lagi memanas. Silahkan simak baik-baik dan jangan lupa subscribe channel Atika TV. Inilah berita yang pertama. Manuver politik revisi UU Pilkada di DPR, Prabowo disebut marah besar, Jokowi santai. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dikabarkan marah dengan langkah politik yang dilakukan oleh DPR terkait revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap mengutak-atik putusan Mahkamah Konstitusi. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM periode tahun 2007 sampai tahun 2009. Saya dengar, pagi ini Pak Prabowo marah luar biasa karena tiba-tiba ada gerakan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada. Saya tidak tahu kebenarannya, tapi saya dengar, ujar Hamid. Meski Hamid tidak bisa memastikan kebenaran kabar tersebut, ia meyakini bahwa kemarahan Prabowo telah mempengaruhi keputusan DPR. Kemarahan Prabowo ini diduga menjadi alasan mengapa DPR secara tiba-tiba membatalkan pengesahan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sikap ini terlihat dari pernyataan Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR yang juga merupakan Ketua Harian Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo. Makanya Dasko sebagai orang Gerindra tiba-tiba balik badan, tanpa ada hujan atau guntur, tiba-tiba berubah sikap, kata Hamid, menegaskan adanya campur tangan Prabowo dalam keputusan tersebut. Hamid menduga, kemarahan Prabowo dipicu oleh kekhawatiran terhadap stabilitas politik saat dirinya mulai menjabat sebagai presiden pada Oktober mendatang. Prabowo tidak ingin terbebani dengan isu politik yang bisa memicu gelombang protes di awal masa jabatannya. Sementara itu, upaya konfirmasi kepada juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak dilakukan tribunjakarta.com mengenai kabar ini belum mendapat respons. Jokowi tanggapi santai. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menanggapi santai polemik revisi UU Pilkada ini. Jokowi menekankan pentingnya menghormati keputusan lembaga negara dalam proses konstitusional. Hal ini disampaikan Jokowi, yang menanggapi keputusan DPR untuk merevisi UU Pilkada yang berkaitan dengan nasib politik putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang semula diusung maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara, itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki, kata Jokowi. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Soal isu dukung Kaesang di Pilkada Jateng, Zulhas bilang PAN ikut keputusan Prabowo. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menepis isu mendukung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep maju pada pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah tahun 2024. Zulhas, sapaan Zulkifli, menegaskan partainya sejak awal justru mendukung pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun, atau Gus Yassin. Jateng dari awal, kan, memang Pak Lutfi sama Gus Yassin, kata Zulhas. Menurutnya, hal itu dapat dibuktikan dengan sejumlah spanduk sosialisasi dukungan kepada Lutfi Gus Yassin di Jawa Tengah. Iya, Pak Lutfi sama Gus Yassin, saya sudah 3 bulan yang lalu itu bertebaran di Jawa Tengah, jelasnya. Kendati demikian, apabila terjadi perubahan kesepakatan, pihaknya akan mengikuti keputusan pemimpin, yakni Prabowo Subianto, pemimpin kami, kan, Pak Prabowo, Gerindra A, ya kami ikut, Prabowo A, kami ikut, ungkap Zulhas. Hingga kini ada 4 partai politik sepakat mendukung pasangan Ahmad Lutfi Gus Yassin maju pada Pilkada Jateng 2024. 4 partai tersebut adalah Partai Golkar, PAN, Gerindra, dan Partai Solidaritas Indonesia. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep telah mengurus surat belum pernah dipidana untuk menjadi calon pada Pilkada Jateng 2024. Betul, Kaesang sudah mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, persyaratan pencalonan sebagai Wagub Jateng, kata pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto kepada wartawan di Jakarta, Jumat. Juyamto mengatakan permohonan surat keterangan itu benar atas nama Kaesang yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus tahun 2024. Surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa itu juga dimohonkan beserta keterangan lainnya. Surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau badan hukum, ujarnya.
Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Nasib beasiswa S2 Erina dicabut, gegara istri Kaesang makan roti Rp400.000 dan beli stroller mewah. Gaya hedon Erina Gudono dan Kaesang Pangarep membuat rakyat marah. Bagaimana tidak? Di tengah rakyat menggelar aksi demo, keduanya justru mengunggah kehidupan mewah di Amerika. Mulai dari diduga naik jet pribadi, makan roti ratusan ribu hingga beli stroller bayi puluhan juta rupiah. Bahkan, untuk kuliah S2 ternyata Erina Gudono dapat partial scholarship. Sontak, warganet tidak menerimakan hal tersebut. Warganet Indonesia mengirim surat elektronik, email, massal ke University of Pennsylvania, Amerika Serikat, menuntut pencabutan beasiswa S2 Erina Gudono. Belakangan, Erina Gudono menuai sorotan karena aksinya yang dinilai tidak etis. Sebagai menantu presiden, Erina Gudono sempat mengunggah foto-fotonya memakan roti Rp400.000 hingga berbelanja stroller puluhan juta di Amerika Serikat. Unggahan tersebut dinilai tidak pantas karena masyarakat tengah berdemo untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi Undang-Undang Pilkada itu diduga merupakan upaya meloloskan suami Erina, Kaesang dalam pencalonan kepala daerah. Diketahui, Erina Gudono sendiri tengah berada di Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan S2 di University of Pennsylvania. Ia ditemani Kaesang di sana. Di tengah sorotan terhadap dirinya itu, warganet beramai-ramai mengirim email massal ke University of Pennsylvania. Bahkan, ada warganet yang sampai membuat template email untuk dikirim. Salah satunya, dibagikan oleh akun ini. Dalam cuitan template suratnya itu, warganet meminta University of Pennsylvania untuk mempertimbangkan pencabutan beasiswa untuk Erina Gudono. Kami khawatir dengan hubungan ini mungkin mencerminkan komitmen universitas untuk berpegang erat pada keadilan dan tanggung jawab sosial, tertulis dalam surat tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono berkuliah di University of Pennsylvania jurusan School of Social Policy and Practice. Erina yang kini tengah mengandung trimester ketiga itu memulai semester baru pada akhir Agustus tahun 2024. Berita selanjutnya, Kaesang tak bisa maju Pilgub Jateng, KPU ikuti putusan MK soal batas usia, Lutfi gandeng Gus Yassin. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep gagal alias tidak bisa maju di Pilgub Jawa Tengah, karena terkendala batas usia. Seperti diketahui putusan MK, batas usia bakal calon gubernur dan wakil gubernur paling rendah usia 30 tahun. Sementara usia Kaesang Pangarep, hingga jadwal penetapan calon gubernur dan wakil gubernur belum cukup 30 tahun. Pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menegaskan akan mengikuti putusan MK soal perubahan ambang batas usia pencalonan di Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menegaskan, syarat pendaftaran calon kepala daerah ditetapkan sejak pendaftaran, bukan pelantikan. Pada pokoknya, pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon, kata Afif dalam jumpa pers di kantor KPU, Jakarta. Pernyataan Afif ini sebagai bentuk penegasan KPU untuk melakukan revisi peraturan KPU, PKPU, 8/2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan MK nomor 70/2024. Dalam prosesnya, KPU bakal mengubah ketentuan pasal 15 PKPU 8/2024 beserta pernyataan calon yang termuat dalam lampiran 8.